Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1905. Tuhan Kegelapan. Untuk waktu yang lama, dia dan Nathan Clark menyamar. Dengan identitas Dokter Langit menjelajahi Neslandia. Tidak ada yang pernah mengenali identitas mereka. Bagaimanapun, ini adalah jurus penyamaran yang Nathan Clark pelajari secara pribadi dari kitab kuno. Tidak ada duanya di dunia. Ternyata ada yang mengenalinya. Sangat mengejutkan. Para pendatang berniat jahat. Dewa Iblis Racun memelototi orang-orang itu. Mereka berlima mengenakan jubah hitam dan topeng darah. Bagian dada jubah panjang terdapat bordiran salib. Organisasi Kitab Suci, kata Nathan Clark sambil tersenyum. Tanpa sadar organisasi ini muncul di benaknya. Dewa Iblis Pedang mengingatkan mereka sebelumnya bahwa semua pengkhianat yang melarikan diri pergi mencari perlindungan organisasi Kitab Suci. Organisasi Kitab Suci pasti akan membalas dendam. Tidak disangka akan datang begitu cepat. Apa itu mereka? Setelah Dewa Iblis Racun mendengarnya, ekspresinya berubah drastis. Racun tua, kamu tidak mengenali suaraku. Salah satu dari 5 orang itu perlahan melepas topeng berdarah, mengungkapkan wajah familiar bagi Dewa Iblis Racun. Dewa Iblis Angin yang pergi ke luar negeri bersama Dewa Iblis Laza saat itu. Dan masih ada aku. Racun tua. Kembali satu orang melepas topengnya. Dewa Iblis Racun terkejut. Mantan Dewa Iblis Brutal. Ternyata benar mereka adalah organisasi Kitab Suci. Dewa Iblis Racun terkejut. Sudah lama tidak bertemu mereka. Akhirnya bertemu kembali. Namun keadaan sudah berbeda. Dewa Iblis Racun merasa mantan saudara-saudaranya telah berubah. Mereka bukan lagi saudara-saudaranya yang bangga mengikuti Dewa Iblis Megam di masa lalu. Mereka tampaknya telah menjadi mesin berdarah dingin. Kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Dewa Iblis Racun memandang mereka dengan waspada. Dewa Iblis Angin tersenyum dan berkata, kami tidak datang untuk mencarimu. Kami mencari dia. 5 anggota organisasi Kitab Suci memandang Nathan Clark satu demi satu. Ada urusan apa? Tanya Nathan Clark. Selamat. Setelah pengamatan panjang kami, kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan organisasi Kitab Suci. Kami di sini untuk menyambutmu untuk bergabung dengan kami, kata Dewa Iblis Angin. Hah, ini membuat Nathan Clark dan Dewa Iblis Racun terkejut. Apa yang mereka pikirkan? Awalnya mereka berpikir organisasi Kitab Suci datang untuk mencari masalah. Ternyata justru memintanya untuk bergabung. Dewa Iblis Racun ikut tertegun. Dia baru saja akan mengirim sinyal bantuan. Pertarunganmu dengan Dewa Pembunuh sederhana. Juga pertempuran-pertempuranmu sebelumnya. Organisasi Kitab Suci selalu memperhatikanmu. Sekarang kamu berada di peringkat pertama dalam peringkat langit Neslandia. Kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan organisasi Kitab Suci. Menjadi petinggi yang penting di masa depan. Bukan hal yang mustahil. Kamu akan menjadi pimpinan organisasi Kitab Suci. Beberapa orang berkata dengan tulus. Itu benar. Mereka datang untuk mengundang Nathan Clark. Tapi Nathan Clark dan Dewa Iblis Racun mengartikan yang lain. Tampaknya master peringkat pertama dalam peringkat langit Neslandia tergolong seseorang yang masih diragukan oleh organisasi Kitab Suci. Sama sekali tidak membuat mereka takut. Jadi seberapa mengerikan organisasi Kitab Suci itu? Peringkat pertama dalam peringkat langit Neslandia hanya memiliki kualifikasi untuk bergabung. Keduanya penasaran dengan pertanyaan ini. Bukankah organisasi Kitab Suci didirikan oleh Dewa Iblis Laza? Dewa Iblis Laza memang kuat. Namun seberapa kuat dia tidak akan menyaingi kemampuan Dewa Iblis Megam. Masih belum layak meremehkan Nathan Clark. Dewa Iblis Racun bertanya. Angin tua. Apa pemimpin organisasi Kitab Suci saat ini adalah Laza tua? Dewa Iblis Angin menggelengkan kepala. Bukan. Kamu terlalu meremehkan organisasi Kitab Suci. Dewa Iblis Laza memang kuat. Tetapi dia hanya salah satu dari 8 malaikat kegelapan dari organisasi Kitab Suci. Dia hanya termasuk tingkat menengah ke atas dalam organisasi. Ada begitu banyak karakter menakutkan di dalamnya, terutama pemegang kendalinya. Dijuluki Tuhan Kegelapan. Jauh lebih menakutkan dari mantan pemimpin kita Dewa Iblis Megam. Dewa Iblis Brutal mengangguk. Ya itu betul. Kami hanya mengurus pekerjaan kecil dalam organisasi Kitab Suci. Organisasi Kitab Suci 100 kali lebih kuat dari yang kalian pikirkan.
Ini juga alasan mengapa Nathan Clark hanya memenuhi syarat untuk bergabung dengan organisasi kitab suci. Arti kata-kata dari keduanya adalah Nathan Clark sangat kuat. Namun Nathan hanya memenuhi syarat untuk menjadi pasukan organisasi kitab suci. Nathan Clark dan Dewa Iblis Racun saling berpandangan. Keduanya sangat terkejut. Apa organisasi kitab suci begitu menakutkan? Dewa Iblis Laza hanyalah orang kecil. Nathan Clark, apa kamu setuju? Bab 1906. 18 Malaikat Kegelapan. Dewa Iblis Racun masih larut dalam keterkejutan. Menurut gambaran orang masa dulu, organisasi kitab suci ini jauh lebih kuat dari mereka. Terutama Tuhan Kegelapan pasti lebih kuat dari Dewa Iblis Megam. Dia tidak bisa membayangkan keberadaan yang lebih kuat dari pemimpin lamanya. Nathan Clark tersenyum dan berkata, "Kalian mengajakku bergabung." Dewa Iblis Angin mengangguk. "Ya, itu maksud dari organisasi kitab suci. Juga maksud dari Tuhan Kegelapan. Tunggu. Apa keuntungannya jika aku bergabung dengan organisasi kitab suci? Apa aku bisa jadi pemimpinnya?" Perkataan Nathan Clark membuat raut wajah beberapa orang berubah drastis. Apa yang dia lakukan? Menjadi pemimpin. Sudah gila. Kalian lihat selama ini di Neslandia. Aku adalah Adipati Agung. Tidak perlu dijelaskan. Bukan. Walau sekarang aku hanya memimpin dari suatu pasukan, 7 dewa iblis tetap harus mematuhiku. Lalu mengapa aku yang baik-baik saja di sini dan menjadi pemimpin, hingga harus pergi ke tempat kalian menjadi pekerja kecil? Nathan Clark bertanya balik. Menghadapi pertanyaan retoris Nathan Clark, beberapa orang berkata dengan marah, "Nathan Clark, kamu sama sekali tidak mengetahui apa arti organisasi kitab suci. Merupakan berkah besar seumur hidupmu dapat dilirik dan diajak bergabung. Kamu ingin menjadi bos dari organisasi kitab suci. Apa kamu memiliki kualifikasi itu? Walau kamu adalah peringkat langit Neslandia nomor 1. Tapi di organisasi kitab suci kamu bukanlah apa-apa. Jika kamu bergabung dan bersikap patuh, mungkin ada orang yang akan memberimu beberapa petunjuk untuk meningkatkan kekuatanmu. Di masa depan, bukan tidak mungkin kamu mencapai puncak dunia. Orang-orang itu berkata begitu banyak hal. Tapi kesimpulannya sangat sederhana. Organisasi kitab suci jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan semua orang. Dengan kekuatan Nathan Clark dia dipaksa untuk bergabung. Setelah mendengarkan, Nathan Clark tertawa. "Oh, lupakan saja. Aku lebih senang menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor merak. Terima kasih atas kebaikan kalian. Aku tidak akan pergi ke tempat kalian menjadi pekerja kecil." Setelah berbicara, Nathan Clark hendak pergi dengan Dewa Iblis Racun. "Tunggu. Siapa yang menyuruhmu pergi?" Teriakan keras terdengar. 5 orang dari organisasi kitab suci menghentikan mereka berdua. "Apa maksudmu? Berani membatasi ruang gerak kami?" Dewa Iblis Racun berkata dengan dingin. Kelimanya mengabaikannya. Tatapan mereka tertuju pada Nathan Clark. "Apapun jawabanmu kamu harus menyetujuinya." Dewa Iblis brutal memelototi Nathan Clark. "Ya, kami tidak sedang berdiskusi denganmu. Kami datang untuk memberitahumu. Kamu harus bergabung dengan organisasi kitab suci." 3 orang lainnya yang tidak melepas topeng berbicara dengan bahasa Neslandia yang tidak lancar. Nathan Clark tersenyum. "Bagaimana jika aku tidak setuju? Maka jangan salahkan kami bertindak kasar untuk menangkapmu." Aura kelima orang itu melonjak. Mereka telah mengincar Nathan Clark. Tugas yang diberikan kepada mereka oleh organisasi kitab suci adalah membawa Nathan kembali. Jika Nathan Clark tidak menyetujui, mereka akan membawanya kembali dengan paksa. "Ingin membawaku dengan mengandalkan kekuatan kalian berlima? Masih jauh dari cukup." Nathan Clark mencibir. "Kalau begitu cobalah. Kami tidak peduli walau kamu adalah peringkat langit Neslandia nomor 1. Salah satu dari mereka memandang Nathan Clark dengan jijik. Mereka berlima adalah 18 malaikat kegelapan dari organisasi kitab suci. Dengan bakat dan kekuatan bertarung yang sangat kuat. Dalam pemikiran Dewa Iblis Racun, Dewa Iblis Angin dan Dewa Iblis Brutal berkekuatan sama dengan 7 Dewa Iblis. Mungkin tidak akan jauh lebih kuat. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa setelah Dewa Iblis Laza dan 5 dewa lainnya bergabung dengan organisasi kitab suci, Tuhan Kegelapan melatih tubuh mereka dengan cara khusus dan memberikan ilmu yang sangat kuat.
Kekuatan mereka berenam berlipat ganda. Keenam orang ini telah satu tingkat lebih kuat dari 7 dewa iblis. Inilah mengapa organisasi kitab suci hanya mengirim 5 orang untuk membawa Nathan Clark kembali. Karena mereka percaya pada kekuatan kelima orang ini. Duar, kelima orang ini menunjukkan kekuatan mereka. Raut wajah Dewa Iblis Racun berubah drastis. Kuat sekali. Dewa Iblis Badai dan Dewa Iblis Angin sudah mencapai level ini. Yang lebih menakutkan adalah 3 lainnya bahkan lebih kuat. Jika Dewa Iblis Racun tahu bahwa kelima orang ini sebenarnya adalah 5 orang terlemah di antara 18 malaikat kegelapan di organisasi kitab suci, dia akan gila. Ayo, mulai bertarung. Nathan Clark sudah tidak senang melihat mereka bersambung.